Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 10 Kota Bekasi, kelas 12 MIPA 6, kelas 12 IPS 1, kelas 12 IPS 2, kelas 12 IPS 3, kelas 12 IPS 4. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Izinkan saya menyampaikan petunjuk teknis atau juknis dalam pelaksanaan ujian praktek seni budaya yang seharusnya bisa kita laksanakan secara tatap muka, karena satu dua hal saya alihkan menjadi dalam bentuk virtual dengan harapan tetap bisa terlaksana dengan baik. Jadi dengan situasi yang kebetulan keluarga saya juga sedang terpapar COVID, jadi saya tidak diizinkan untuk hadir ke sekolah, dan juga mungkin beberapa rekan-rekan di sini ada yang juga bernasib sama dengan saya, mungkin ada yang terpapar atau keluarga terpapar jadi tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi dengan metode virtual ini saya harapkan semuanya tetap bisa melaksanakan ujian praktek walaupun dari rumah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, tolong untuk disimak dan diperhatikan video ini dari awal sampai akhir, dengan tujuan kalian juga bisa paham langsung apa yang harus kalian kerjakan. Tapi tetap kalau nanti bingung ya silahkan hubungin saya juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja untuk juknisnya atau petunjuk teknis dalam ujian praktek seni budaya ini. Yang pertama adalah peserta ujian praktek itu siswa-siswi SMA Negeri 10 kelas 12 MIPA 6, 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPS 4. Jadi di luar kelas itu tidak ada urusannya dengan ujian praktek yang saya adakan, karena ini sesuai dengan guru yang pengajarnya, guru pengajarnya. Kalau di kelas lain kan guru yang lain. Jadi cukup kelas 12 MIPA 6 sampai 12 IPS 4. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengisi form, ya, form nanti linknya tinggal kalian klik aja di situ linknya, sebagai pendataan email yang akan saya masukkan ke dalam kolaborator Google Sites. Jadi kita menggunakan fasilitas Google Sites sebagai pergelaran virtual ini. Ya, jadi wajib semuanya mengisi link tersebut, yang diisi adalah alamat email kalian. Kemudian juknis yang nomor 3, peserta ujian praktek boleh terdiri dari individu ataupun kelompok. Ya, jumlah anggota kelompoknya silahkan disesuaikan masing-masing sesuai kebutuhan pertunjukan. Boleh 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misal mau sendirian silahkan. Dan ini pun mempermudah kalian, mungkin kalau misal saya wajibkan semuanya berkelompok, takutnya ada yang tidak bisa hadir atau terpapar COVID, itu malah menghambat. Jadi dengan fleksibilitas ini, artinya boleh individu, boleh berkelompok, silahkan dimaksimalkan semaksimal mungkin, ya. Jadi tidak ada hambatan di sini. Yang nomor 4, peserta diwajibkan membuat karya dalam bentuk seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Itu pilih salah satu saja. Kalau kamu mau bikin seni rupa, ya udah seni rupa aja. Mau bikin seni musik aja, seni tari aja, seni teater aja. Ya, salah satu aja. Silahkan dipilih. Nah, kalau seni rupa apa Pak yang dibikin? Ya silahkan, mau 2 dimensi, 3 dimensi, silahkan, ya. Pilih aja yang kamu mampu saja, tidak usah merepotkan diri sendiri. Kemudian seni musik, kamu bisa main instrumental, solo vokal, atau karaokean gitu ya. Nggak usah solo juga nggak apa-apa sih, karaokean rame-rame juga boleh. Atau kalian live music, jadi menggunakan alat musik secara langsung dan juga penyanyikan secara langsung boleh. Ya, pertunjukannya silakan. Atau instrumental juga silakan, ya, yang kalian mampu. Sekali lagi, seni tarinya boleh modern ataupun tradisional atau kreasi, silahkan dipilih yang sekiranya kalian mampu. Atau teater, nah teater ini bisa monolog, ya, bisa dialog, atau mungkin di stand up juga boleh, ya. Jadi konteksnya di sini lebih luas teater itu. Atau mungkin ada yang bisa dalang, ya kan, silahkan juga boleh memberikan karakter tokoh atau lakon dalam pergelaran ini, silahkan, ya. Nah, tapi lanjut ke juknis nomor 5, ya. Karya-karya tadi harus disesuaikan dengan tema. Temanya karya ini adalah Nusantara. Jadi segala sesuatu yang bersangkut pautan dengan Nusantara. Ya, kamu seni rupa yang temanya isinya tentang Nusantara apa saja? Ya banyak banget, ya kan. Bisa dari seni dan budayanya, atau mungkin dari segi alamnya boleh, ya kan. Atau mungkin dari segi kebiasaan, bahasa boleh, ya. Jadi itu semua bisa kamu pilih, yang penting ada Nusantaranya, ya. Kalau misal di seni rupa, ya kamu bisa bikin kerajinan atau lukisan alam tentang
Indonesia boleh, atau poster digital juga boleh ya, macam-macam, silahkan, lebih luas. Seni musik kamu bisa bikin karya baru atau cover lagu-lagu tradisional boleh, lagu-lagu tentang Nusantara juga boleh, lagu dangdut yang menceritakan tentang Nusantara silahkan. Contoh kayak balapan Solo itu kan mencerminkan budaya di kota Solo ya kan, itu boleh ya, walaupun mungkin konteksnya di situ lagunya lagu campur sari, nggak apa-apa, silahkan saja ya. Jadi Nusantara, kemudian tariannya tradisional ya, jelas banget ya, itu Nusantara banget. Modern gayanya doang modern, tapi iringannya pakai iringan lagu-lagu daerah, ya silahkan, nggak apa-apa ya, dikreativitaskan saja, dikreasikan saja. Seni teater, teaternya mungkin bisa lebih ke dialog ya, dialognya dialog daerah gitu, boleh, nggak apa-apa. Atau tokoh-tokoh lakon-lakon dari daerah, silahkan, pokoknya ada Nusantaranya itu aja ya. Temanya harus sesuai Nusantara, jangan cinta-cintaan terus ya kan, bukan yang romantis terus, jangan yang galau-galau terus, tapi ini Nusantara temanya ya. Jadi karyanya mau seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, semuanya harus bertemakan tentang Nusantara. Nah kemudian juknis yang berikutnya yaitu nomor 6, didokumentasikan dalam bentuk video dengan durasi minimal 2 menit, itu minimal ya. Kalau kurang gimana ya, nanti jatuhnya ke instrumen penilaiannya nanti saya tunjukkan. Jadi minimal 2 menit, kamu harus menyesuaikan ini 2 menit. Nomor 7 juknisnya, bagi yang memilih karya seni dalam bentuk seni rupa, videonya itu harus meliputi dokumentasi presentasi. Jadi ada presentasinya ya, presentasi karya, menceritakan tentang apa alat, bahan, media yang dipakai, sampai proses pembuatannya atau langkah-langkah pembuatannya, yaitu kamu dokumentasikan dalam bentuk video ya. Atau apa, kalau didokumentasikan dalam bentuk foto kemudian slide, boleh nggak boleh, silahkan saja, tapi kan hasil akhirnya tetap dalam bentuk video ya, jadikan satu. Jadi harus ada presentasinya khusus yang seni rupa. Nah lanjut ke nomor 8, bagi yang memilih di luar seni rupa, yaitu seni musik atau seni tari atau seni teater, itu videonya langsung dalam pertunjukannya saja, langsung ya, jadi nggak perlu ada presentasi, langsung saja. Nah kemudian juknis yang nomor 9, videonya tadi yang sudah kamu rekam atau kamu edit, kamu olah, nggak apa-apa, masuk proses editing juga silahkan, dibikin yang menarik mungkin. Setelah kamu edit, itu kamu upload ke YouTube. Nah, YouTube salah satu, mau misalnya kamu kelompok salah satu saja, diupload ke salah satu, atau mungkin individu ya, diupload ke situs YouTube, kemudian ditulis judulnya ya, format judulnya yang atas itu, namanya itu kalau individu nama kamu sendiri, kalau kelompok ya silahkan tuliskan nama kelompoknya, atau mungkin nama anggota kelompoknya nggak apa-apa, cantumkan nama, judul karyanya apa, kemudian ujian praktek seni budaya SMA Negeri 10 Kota Bekasi ya, judulnya ngikutin format yang saya cantumkan di sini. Kemudian juknis yang nomor 10, yaitu seluruh karya wajib mencantumkan sinopsis, jadi wajib dicantumkan sinopsis karyanya pada bagian deskripsi video. Kalau kita upload di YouTube kan ada deskripsi itu ya, deskripsi video, itu dicantumkan di sana. Deskripsi video itu mencakupi apa aja? Ada yang pertama kelasnya dulu, kelas, nama, nomor absen ya, kalau kelompok ya berarti ditulis semua tuh nama sama nomor absennya. Kemudian deskripsi atau cerita dari karya tersebut ya, pesannya itu pesan yang ingin disampaikan pada karya tersebut kepada audiens. Nah kamu tuliskan tuh pesannya. Yang terakhir ada urutan karya atau langkah-langkah karya. Kalau kamu seni rupa ya kamu tuliskan langkah-langkah pembuatannya. Kalau kamu seni musik ya kamu tuliskan liriknya atau akornya ya, kuncinya, kunci gitarnya tuliskan. Atau mungkin kalau kamu seni tari kamu tuliskan langkah-langkah urutan gerakannya, gerakan pembuka, gerakan inti, gerakan penutup, itu kalau seni tari. Kalau seni teater bisa kamu tulis dialognya, naskahnya, atau lakon-lakonnya ya, silahkan. Pokoknya harus dicantumkan sinopsis karya. Gunanya apa sinopsis karya itu? Jadi audiens itu bisa membaca, khususnya saya bisa membaca keseluruhan dari pertunjukan dalam waktu yang singkat. Jadi secara singkat saja deskripsi itu, keseluruhan pertunjukan bisa dilihat di video, dan kita bisa baca secara singkat melalui sinopsisnya. Nah kemudian tadi yang sudah kamu upload di YouTube, lalu kamu beralih ke Google Site ya, Google Site nanti linknya diklik di situ, ada di poin nomor 12.1
Nah, jadi kamu beralih ke Google Sites, nanti kamu masukkan videonya ya dengan cara cuma tinggal searching aja YouTube-nya. Jadi langsung terkoneksi itu. Ya, jadi caranya gimana untuk masukkan video ke Google Sites nomor 12, checklist nomor 12. Itu kamu buka linknya dulu, kemudian dipilih kelas di pojok kanan atas, pilih kelasmu masing-masing. Nah, kemudian klik tanda plus. Ada tanda plus itu. Ada tanda plus, langsung kamu upload di situ. Uploadnya gimana? Pilih yang YouTube ya, pilih yang YouTube, kemudian kamu searching judul video kamu. Judul video kamu nanti keluar, tinggal input, udah. Kemudian ada kolom teks. Nah, teks itu kamu tulis nama. Namanya tulis lagi di situ ya. Nama yang ada di dalam video tersebut. Kalau kamu individu ya nama kamu sendiri. Kalau kelompok berarti ditulis nama anggota kelompoknya di video tersebut ya. Contohnya seperti ini. Untuk checklist nomor 13 ya, batas waktu pengumpulan karya adalah tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.15. Ya, jadi malam minggu batas paling akhir untuk pengumpulan karyanya. Oke, ditunggu. Jadi ada waktu sekitar Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari untuk pengumpulan karya. Saya harapkan semuanya bisa selesai semuanya. Dan apabila kalian mengalami kendala dalam proses pembuatan ujian praktek ini, silahkan hubungi saya ya, di nomor saya sudah saya cantumkan di situ melalui WA. Insya Allah saya respon untuk membantu kalian mengupload atau mengerjakan ujian praktek ini. Kita lanjut masuk ke instrumen penilaiannya ya. Instrumen penilaian ini dijadikan sebagai acuan kalian dalam pembuatan karya. Oke. Jadi kalau pengen dapat nilai yang bagus ya harus targetnya yang bagus, skornya tinggi ya. Nomor 1 untuk komponen atau aspek videonya dulu, karena ini kan dalam bentuk video, jadi video dulu yang saya nilai ya. Jika kalian ingin mendapatkan skor 4, artinya keterangan yang sangat baik, kamu harus membuat karya dalam bentuk video sesuai dengan durasi yang ditentukan. Itu yang saya poin utama adalah durasi 2 menit minimal. Kemudian serta jelas dari segi audio dan visual, jadi bisa dilihat dengan jelas dan bisa didengarkan dengan jelas. Itu jika pengen dapatkan skor yang paling tinggi. Jika pengen targetnya cuma di baik saja atau 3, ya silakan membuat karya dalam bentuk video sesuai dengan durasi yang ditentukan, serta hanya jelas dari segi visual. Audionya kamu pinggirin gitu. Nah, jika videonya nggak jelas tapi audionya jelas ya, durasinya pas, itu kalian dapat skor 2. Nah, jika itu semua tidak memenuhi durasi atau audio visualnya juga nggak jelas, ya dapat skornya 1. Kemudian aspek yang kedua yaitu dalam segi karya. Jadi jika kalian membuat karya sesuai tema serta menguasai karya dan dengan penampilan yang menarik, itu mendapatkan skor 4. Ya, jika dapat membuat karya sesuai tema saja serta menguasai karya, itu kalian dapat skor 3. Tapi jika hanya dapat membuat karya sesuai tema saja, itu kalian dapat skor 2. Dan jika belum dapat membuat karya sesuai tema ya, serta tidak menguasai karya dan tidak dengan penampilan yang menarik, skornya 1. Kemudian yang nomor 3 yang saya nilai adalah sinopsis. Makanya tadi saya cantumkan wajib ya. Jika kalian tidak mencantumkan sinopsisnya, kalian tidak mendapatkan skor yang sinopsis. Sinopsis, jika kalian ingin mendapatkan skor 4, kalian harus menampilkan sinopsis karya dengan baik yang terdiri dari deskripsi, pesan karya, dan urutan karya. Ini harus ada semua. Jika ada semua, maka kalian mendapatkan skor 4. Jika kalian hanya menampilkan deskripsi dan pesan karyanya saja, itu dapat skor 3. Jika hanya menampilkan deskripsinya saja atau ceritanya saja, itu kalian dapat skor 2. Jika belum dapat menampilkan sinopsis karya dengan baik, ya dapat skornya 1. Yang terakhir adalah sikap, aspek penilaiannya. Sikap yang pertama, jika kalian pengen mendapatkan yang paling tinggi, kalian dapat menampilkan karya dengan sikap yang baik, sopan dalam berbusana, ya busananya sopan, dan santun dalam bertingkah laku atau gaya. Ya, kalau tingkah laku itu hubungannya dari pengucapan bahasa atau gestur tubuh itu yang sopan ya, dan santun. Jika kalian mampunya bersikap baik serta sopan dalam berbusana saja, tapi bahasanya tidak sopan atau gestur tingkah lakunya tidak santun, itu kalian dapatkan skor 3.
Nah, jika hanya dapat menampilkan karyanya saja dengan baik, ya, artinya busananya tidak sopan dan tingkah lakunya juga tidak santun, maka mendapatkan skor 2. Dan jika belum dapat menampilkan karya dengan sikap yang baik, tidak sopan dalam berbusana dan tidak santun dalam bertingkah laku, skornya 1. Ya, jadi itu semua skornya itu saya konversikan, ya. Jika mendapatkan masing-masingnya itu 4, itu masing-masingnya 25. Jadi kalau 4 aspek tadi itu kalian semuanya 4, 25 dikali 4 berarti nilainya 100 maksimal, ya. Ada rentang nilainya itu. Rentang nilainya. Ya, jadi kalau misal kalian semuanya 3, ya berarti 20 kali 4. Nah, 20 kali 4 berarti 80. 80 berarti nanti jatuhnya di baik 7185. Begitu seterusnya, ya. Oke, mungkin sekian saja pemaparan juknis ujian praktek seni budaya SMA Negeri 10 Kota Bekasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di WA tadi, ya, di link, silahkan diklik saja. Dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan mohon maaf jika memang kegiatan ini harus saya virtualkan karena 1-2 hal. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap berkarya di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Oh ya, catatannya, karyanya ini boleh baru dari kalian atau cover, artinya menggunakan karya yang sudah ada, boleh, ya. Jadi tidak harus karya itu dalam identik baru, boleh cover, ya, boleh cover, artinya boleh menggunakan karya yang sudah ada tapi kamu bawakan ulang. Begitu, ya. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap sehat. Salam sehat semuanya, semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.